Akademi Jaskai menyadari bahwa ini bukan pasangan terkuat Akademi Shrek. Meski begitu, mereka masih mewakili Akademi Shrek. Selama mereka bisa mengalahkan mereka, itu akan membuat mereka tim pertama yang mengalahkan Akademi Shrek dalam beberapa ribu tahun terakhir. Kemenangan dan kemuliaan seperti itu akan sangat berharga bagi Akademi Jaskai. Inilah mengapa Jaskai Academy telah bekerja keras untuk mempersiapkan pertandingan ini. Keadaan memotivasi mereka dan membuat mereka bertekad untuk memenangkan pertandingan ini. Ketika Yu Mengdi melihat bahwa Shrek hanya mengerahkan 2 leluhur jiwa dengan 4 cincin jiwa, dia tenang. Dari sudut pandangnya, mereka sudah memiliki korek api di tas. Itu adalah pertandingan dengan Raja Roh melawan leluhur roh. Juga dia memiliki jiwa malaikat yang kuat. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kemampuannya. Yu Mengdi mengepakkan sayapnya, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Gerakannya mengingatkan kita pada meteor emas saat dia menembus lurus ke arah Susanshi. Bersama dengan itu, Yang Yifan yang jelas-jelas tampak terkoordinasi dengan baik di dekatnya juga bergerak. Tubuhnya berkedip saat dia menerkam ke arah Susanshi dari arah lain. Mereka bertindak seolah-olah mereka tidak melihat Jiang Nanan sama sekali, menjelaskan bahwa target mereka adalah Susanshi. Dari penampilannya, mereka ingin mengakhiri pertandingan ini hanya dengan 1 serangan. Susanshi tidak panik. Bahkan ketika 2 pembangkit tenaga listrik serentak menyerang bersamaan, dia melambat dan menurunkan suaranya. "Nanan, kamu tidak perlu ikut campur. Tunggu saja sinyal dari saya." Perisai penyu Xuanwu di tangannya saat dia berbicara. Yu Mengdi dan Yang Yifan sangat terkoordinasi dengan baik satu sama lain. Berarti Yang Yifan tampaknya mendekati Susanshi dari samping pada saat yang hampir bersamaan ketika Yu Mengdi mendarat tepat di depannya. Mereka berdua secara instan dan stimulan melepaskan keterampilan jiwa mereka. Cincin jiwa pertama Yu Mengdi sudah bersinar saat dia melepaskan pedang emasnya. Cincin jiwa keduanya kemudian menyala juga, dan sepasang pedang emasnya segera membentuk salib sempurna di langit. Dia membentangkan sayapnya, melepaskan sinar keemasan ke salib. Suara nyanyian yang indah dan merdu terdengar dari salib. Sinar terang cahaya keemasan disertai oleh aura suci ditekan ke arah Susanshi. Yu Mengdi mengungkapkan betapa superiornya malaikatnya. Hanya dengan serangan ini, keterampilan jiwa pertamanya adalah keterampilan tipe senjata yang aneh, disebut sebagai Divine Dual Sword. Setelah melengkapi keterampilan jiwa ini, keterampilan jiwa yang lain yang akan dia gunakan dilepaskan melalui keterampilan jiwa pertamanya. Master jiwa biasanya harus sangat terampil untuk melepaskan keterampilan jiwa yang ditumpuk. Semakin banyak keterampilan jiwa yang ditumpuk di atas satu sama lain, semakin sulit itu. Tidak hanya penggunaan harus terampil mengendalikan keterampilan jiwa, tetapi keterampilan jiwa itu sendiri juga perlu terkoordinasi satu sama lain. Ini adalah teknik kelas atas. Bahkan untuk murid-murid halaman dalam Akademi Shrek, jiwa bela diri Yu Mengdi memiliki keuntungan karena secara alami dapat melepaskan setidaknya 1 keterampilan jiwa bersamaan dengan keterampilan jiwa pertamanya. Salib suci itu adalah serangan yang dia gunakan sekarang. Itu adalah serangan yang memiliki semua efek dari serangan suci. Itu bukan hanya serangan yang kuat, tetapi juga serangan yang membakar dengan api suci yang gigih. Malaikatnya benar-benar adalah jiwa bela diri terbaik untuk menahan tuan jiwa jahat. Serangan Yang Yifan juga tidak lemah. Sebagai master jiwa tipe agility, kekuatannya bersinar dalam serangannya yang kuat. Cincin jiwanya yang kedua menyala ketika cahaya berbentuk pedang sepanjang 2 meter membentang dari belati, menusuk ke tulang rusuk Susanshi seperti kilat. Semua orang selalu memperhatikan Akademi Shrek selama turnamen. Mereka semua menyaksikan pertandingan Susanshi sebelumnya, dan kemampuan bertahannya yang kuat berpasangan dengan Seal of the Xuanwu telah meninggalkan kesan abadi pada setiap orang dari mereka. Inilah sebabnya mengapa pasangan itu memulai serangan mereka dengan nada yang kuat dalam upaya untuk menghancurkan pertahanan Susanshi dalam waktu sesingkat mungkin. Tentu saja Jiang Nanan tidak begitu penting bagi mereka, karena dia telah menunjukkan dirinya sebagai kontestan yang biasa-biasa saja sepanjang turnamen. Susanshi tampaknya tidak panik sama sekali ketika dia dihadapkan dengan serangan mereka. Sebaliknya, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya, dengan cepat menghilangkan serangan mereka dengan langkah yang sangat sederhana. Cincin jiwa keempatnya bersinar, menandakan bahwa dia telah mengaktifkan
pemindahan dunia bawahnya yang misterius. Dalam sekejap mata, Susanshi beralih posisi dengan Yang Yifan. Yang Yifan awalnya menusuk belatik di Susanshi, tetapi sekarang menikam Yu Mengdi. Di sisi lain, salib suci Yu Mengdi jatuh tepat pada Yang Yifan. Itu dalam situasi seperti ini, bahkan pemindahan dunia bawah misterius dapat menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, kemampuan untuk mengubah arah pertempuran pada saat yang paling penting. Namun ini bukan pertama kalinya Susanshi menggunakan kemampuan ini di turnamen. Bagaimana mungkin lawannya tidak memperhatikan atau bersiapkan diri ketika dia telah menggunakan keterampilan ini berkali-kali. Yu Mengdi memiliki pandangan menghina di wajahnya ketika Susanshi menggunakan pemindahan dunia bawah misterius. Dia mengangkat pedang suci di tangannya dan salib suci terbang melewati kepala Yang Yifan langsung menuju Jiang Nanan yang sekarang terbuka setelah menghindari Susanshi. Yang Yifan juga tidak menarik belati, tetapi mengambil kesempatan untuk menjatuhkan punggungnya untuk menghindari serangan Yu Mengdi. Refleksnya dari belati itu mengukir bulat sabit di langit saat dia menebas ke arah Jiang Nanan yang sekarang di belakangnya. Kerja tim di antara mereka berdua bisa dikatakan sempurna dalam setiap aspek. Apakah itu beradaptasi dengan perubahan atau kontrol mereka atas teknik mereka sendiri? Serangan gabungan yang awalnya diarahkan pada Susanshi dialihkan ke Jiang Nanan. Satu-satunya hal yang mereka temukan agak aneh adalah bahwa Jiang Nanan tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya dia berdiri ketika dihadapkan dengan serangan bersama mereka. Tapi itu jelas bukan karena dia kaget sampai ke tulang. Tatapan jatuh pada Susanshi pada saat ini, ekspresinya mengejek di wajahnya yang sangat indah. Dia sepertinya bertanya pada Susanshi, apakah ini cara dia melindunginya? Susanshi tidak pernah berharap lawan mereka selaras satu sama lain, meskipun dia sudah menduga bahwa mereka akan mengambil alih tindakan terhadap pemindahan dunia bawah yang misterius. Dia berasumsi bahwa mereka setidaknya akan bingung karena mereka sudah menyerangnya. Namun dia sudah membalikkan meja saat pasangan itu berhasil mengalahkannya pada permainannya sendiri. Cemoohan di mata Jiang Nanan sepertinya menyalakan api di dalam diri Susanshi dan matanya segera memerah. Enyahlah, raungan gila keluar dari Susanshi saat dia menghancurkan perisai penyus Wanwu ke tanah. Lingkaran hitam yang kuat langsung memanjang dari perisai membentuk kubah yang membentang lebih dari 10 meter persegi. Ketika ini terjadi, suara gemuruh terdengar. Getaran yang kuat mengirim tubuh Jiang Nanan terbang keluar dari kubah dan pada saat yang sama menyeliputi lawan-lawannya di dalam kubah. Belati Yang Yifan gagal mengenai targetnya, tapi Scarlet Glory Yu Mengdi masih memancarkan cahaya keemasan yang kuat, sepertinya akan menerobos selungkup dari kubah yang telah dibuat oleh Susanshi. Tetapi pada saat inilah perisai penyus Wanwu di tangan Susanshi menerangi seluruh panggung. Sebuah cahaya aneh mulai membengkokkan permukaan perisai. Perasaan yang dipancarkannya adalah sesuatu yang menyerupai gerakan otot-otot manusia. Setelah itu seluruh permukaan perisai berubah. Seekor ular hijau gelap dengan mata merah muncul di perisai tebal yang dirancang rumit setelah penampilannya. Gempa dunia bawah misterius yang awalnya hitam tiba-tiba berubah menjadi hijau gelap. Ledakan hebat yang terdengar seperti ledakan besar telah menjadi terdengar di daerah tertutup. Salib suci yang awalnya akan menerobos selungkup itu tertelan dalam sekejap mata. Dan itu bukan akhirnya. Yang Yifan menanggung beban terberat dari serangan itu. Seluruh tubuhnya bergetar hebat sampai dia jatuh ke tanah. Yu Mengdi adalah raja jiwa dan jauh lebih kuat dari Yang Yifan. Meski begitu, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh dari langit. Dia melintasi Divine Dual Sword di depan dadanya dan melepaskan keterampilan jiwa ketiganya. Sayap malaikat di punggungnya melengkung di sekitar tubuhnya dengan protektif, berubah menjadi kepompong cahaya oval. Baru saat itulah dia bisa menghalangi cahaya hijau gelap itu. Di luar panggung, mulut Wang Yan terbuka saat dia menyaksikan adegan ini. Ini adalah dia mencicit. Bebe tersenyum dan berkata, meskipun dia tidak memiliki jiwa bela diri yang paling tinggi, jiwa bela dirinya jauh melampaui jiwa bela diri biasa. Jika ada satu orang di antara kita bertujuh yang bisa dibandingkan dengan jiwa bela diri ultimate saudara junior, itu akan menjadi Sanshi. Namun jiwa bela dirinya disegel dan dia tidak bisa mematahkan segelnya sendiri tanpa stimulus yang kuat. Untungnya dia sepertinya berhasil kali ini. Tetapi ini berarti bahwa pasti tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan berikutnya.
Lagi pula, dia tidak akan bisa memahami arti sebenarnya dari jiwa bela dirinya sebelum dia mendapatkan cincin ketujuh. Terkejut, Huo Yuha bertanya, "Kakak senior, apa itu jiwa bela diri kakak Shu?" Mata Bei Bei bersinar ketika dia berkata, "Garis keturunan God Beast, Xuan Wu, garis keturunan God Beast-nya bahkan lebih murni daripada Evil Phoenix dari saudara senior Xiao Tao. Biasanya jiwa bela dirinya disegel dan hanya meledak ketika dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Ini adalah saat dia berada di posisi terkuatnya, dan semua keterampilan jiwanya akan menanggung stigma God Beast." Bertolak belakang dengan kegembiraan di Akademi Shrek, para siswa dari Akademi Teknik Kekaisaran Sunmun menatap kosong ke panggung. Xiao Hancheng yang sombong sampai saat ini juga membelalak matanya karena terkejut. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki garis keturunan God Beast yang sebanding dengan saya? Bukankah garis keturunan God Beast seharusnya yang sangat encer dan langka sehingga akan menghilang? Bahkan dalam kasusku, tidak mungkin bagiku untuk memiliki aura God Beast jika bukan karena mutasi jiwaku. Dan garis keturunan ini, apakah ini Xuan Wu? Setelah menembus segel pada jiwa bela dirinya, Susan Shi terbang melintasi panggung dan berdiri di depan Jiang Nanan lagi. Saat dia melepaskan Xuan Wu di depannya, setelah memecahkan segel pada jiwa bela dirinya, tubuh Susan Shi telah mengalami beberapa perubahan kecil. Dia lebih tinggi dan lebih besar dari sebelumnya. Fisiknya mirip dengan orang dewasa. Selain itu, tampaknya ada cahaya batu giok samar yang berasal dari rambut pendeknya. Otot-ototnya membengkak, memberinya aura gunung yang tak tergoyahkan saat dia berdiri di sana. "Sudah kubilang aku akan melindungimu." Suara Susanshi yang dalam telah turun beberapa oktav dan perasaan yang agak sembrono suaranya, yang dulu sekarang digantikan dengan pesona magnet. Berharap harus membela diri, cincin jiwa ketiga Jiang Nanan awalnya bersinar, tetapi bahkan dia terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba. Dia tidak pernah tahu bajingan tak tahu malu ini sebenarnya menyembunyikan kekuatan seperti itu di dalam dirinya. Meskipun dia masih seorang leluhur jiwa, aura yang mengelilingi Susanshi saat ini jauh melampaui pangkatnya. Efek dari gempa bumi di dunia bawah misterius baru saja menghilang sepenuhnya. Yang Yifan, yang benar-benar jatuh ke tanah, benar-benar bingung pada saat ini. Dia tidak bisa merangkak, tidak peduli seberapa keras dia berusaha.